Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mengambil tema UI dan UX Designer untuk mata kuliah etika profesi kelas A. Jadi dari kelompok 10 beranggotakan Mbak Dea Rahma Putri, Mas Ivan Danisworo, saya Muhammad Salman Al-Farisi, Mas Fairusyah Naufal Fikri, dan Mas Mirza Ali Abi Praya. Jadi yang pertama akan ada namanya deskripsi pekerjaan yang akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi pekerjaan. Di situ dijelaskan bahwa UI UX designer itu merupakan profesi yang memiliki tugas dalam menentukan bagaimana suatu aplikasi atau situs bisa beroperasi dengan mudah yang berlandaskan pada hasil riset supaya suatu aplikasi atau situs yang dirancang benar-benar efektif. Nah, di situ terdapat penjelasan bahwa UI UX designer ini berfokus pada desain antarmuka. Jadi, UI designer ini adalah jenis pekerjaan yang bertanggung jawab untuk mendesain interface suatu aplikasi atau perangkat lunak komputer, mobile app, dan yang lainnya. Kemudian di situ dijelaskan bahwa UX designer ini berfokus pada pengalaman pengguna. Jadi UX designer ini adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi atau pengunjung situs yang dilihat dari nilai guna, manfaat, dan kesenangan yang didapatkan oleh pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, lanjut ada organisasi UI UX yang akan dijelasin oleh Mas Mirza. Silakan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian organisasi profesi dari UI UX designer. Berdasarkan informasi dari literatur yang kami kumpulkan, tidak ditemukan adanya organisasi khusus dari profesi UI UX designer. Namun, terdapat banyak sekali pihak yang menyediakan sertifikasi bagi UI UX designer. Contohnya saja Coursera, Purwandika, Binar Academy, dan yang lainnya. Sertifikasi di bidang UI UX designer memang sangat menjanjikan, tetapi itu hanya menjadi poin plus saja. Utamanya, seorang UI UX designer harus selalu update portofolio di web seperti Behance, Dribbble, Applabs, maupun Instagram. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada sertifikasi dari UI dan User Experience Designer. Nah, jadi UI atau UX Designer itu merupakan salah satu profesi yang punya banyak banget uji sertifikasinya. Nah, salah satu contohnya itu ada Google UX Design Certificate sama Binar Academy UI UX Design Course Certificate. Nah, jadi terus ada ketentuan apa aja sih untuk menjadi seorang UI atau UX Designer? Ketentuan untuk menjadi seorang UI atau UX Designer diantaranya itu ya ahli dalam membuat wireframe dan prototype dan menguji experience pengguna. Ahli dalam merencanakan, merancang, dan menilai pengalaman pengguna digital yang inovatif, menyenangkan, dan sukses. Dan yang terakhir ada ahli dan menguasai teknik desain pengalaman pengguna. Baik, selanjutnya kita akan membahas isu etika profesi pada UI UX designer. Yang pertama ada seorang desainer dapat memberikan dampak terhadap orang-orang yang menggunakan hasil aplikasi yang telah diciptakan. Kemudian yang kedua, adanya ancaman plagiarisme ketika membuat suatu desain. Nah, ketika ketahuan melakukan plagiarisme, bisa digugat ataupun diklaim oleh pihak lain. Dan yang ketiga, seorang UI UX designer dapat memberikan solusi dari masalah yang dialami oleh user. Selanjutnya ada kasus plagiarisme yang akan dijelasin oleh Mas Ivan. Silakan. Untuk salah satu kasus plagiarisme dalam ranah UI UX, yaitu salah satunya pernah terjadi di organisasi yang bernama Infragistic dan sebuah perusahaan teknologi yang bernama Apex Infosystem. Contohnya bisa dilihat di bagian kiri bahwa ada kemiripan dari kedua landing screen mereka. Kejadian ini bermula ketika Infragistic telah meluncurkan website mereka. Kemudian perusahaan Apex Infosystem mencuri ide yang sama persis, lalu meluncurkan website buatan mereka juga. Sehingga muncul perdebatan yang sengit antara kedua pihak tersebut sehingga pada akhirnya Apex Infosystem menghapus website mereka sesegera mungkin. Nah, berikut presentasi tentang UI UX Designer dari kelompok 10. Selebihnya terima kasih. Kami dari kelompok 10 mengucapkan undur diri. Dadah.